Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemirsa Rebel Podcast dimanapun berada, seperti biasa saya hadirkan tokoh-tokoh dari dunia pendidikan. Dan kali ini saya undang Pak Dr. Budi dari Garut. Selamat datang, Pak Dokter. Selamat datang. Wirujeng Sumping, Sampurasun. Sampai guys. Nah, para pemirsa, ini Pak Dr. Budi ini beliau sudah tidak asing lagi kalau di dunia tulis menulis. Beliau sering tampil, dan kali ini kita akan ngegali ide-ide, gagasan-gagasan, sudut pandang beliau tentang dunia pendidikan. Pak Dr. Budi, ini ngomong-ngomong kenalan dulu nih, Pak Budi ini dari mana? Apakah asli Garut atau ada turunan dari Turki atau dari mana nih? Ini coba ceritakan dulu ya. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dimanapun berada, saya merupakan sebuah kehormatan hari ini untuk bisa tampil di podcastnya Pak Toto ini. Sebelum saya lebih jauh merespon apa yang ditanyakan oleh Pak Toto, saya memperkenalkan diri. Saya Budi Suhardiman. Saat ini menjabat sebagai Kepala SMP 6 Garut. Ya sudah hampir 15 tahunan. Ini sekolah yang kelima. 15 tahun? Ya 15 tahun. Berarti kena periodisasi dong? Ya tidak tahu. Kalau beda-beda kebijakan di daerah aja kali ya. Ya menurut Pak Budi nih, kalau kepala sekolah perlu nggak periodisasi itu? Karena periodisasi itu biasanya kan di politik ini. Kalau di kita kan dunia akademis, profesional gitu. Gimana? Ya, menurut saya sebenarnya tidak harus diperiodisasi. Ya, Sepanjang punya kompetensi, ya, punya idealisme untuk mengembangkan sekolah, ya mengapa tidak menurut saya. Sebab sekarang kan bervariasi akhirnya di daerah itu macam-macam merespon kebijakannya. ya. Dan menurut saya kan kemarin ada guru-guru yang kepala sekolah yang sudah 16 tahun. Kalau di provinsi itu langsung diberhentikan jadi guru kembali. Walaupun hanya tinggal 2 tahun masa pensiunnya, gitu ya. Tapi kalau menurut sudut pandang Pak Budi secara psikologi, kalau jadi guru lagi gimana tuh Pak? Ya tidak masalah. Tidak masalah karena kan pada prinsipnya di kepala sekolah itu melekat jiwa guru tidak bisa dihilangkan. Dan mungkin nanti kalau kepala sekolah jadi guru lagi, ada guru yang superhero nih, itu kompeten. Nah, baik, Pak Budi ini selama pengalaman jadi kepala sekolah 15 tahun ya, sebetulnya apa sih yang paling urgent yang harus kita perbaiki supaya pendidikan kita ini bisa setara dan bisa bersaing lah di tingkat internasional? Ya, kata kuncinya di guru sebenarnya. Guru ya. Karena guru itu kan merupakan garda terdepan ya untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Nah, jadi menurut saya yang bertanggung jawab langsung dalam meningkatkan mutu pembelajaran itu adalah guru. Nah, karena guru merupakan garda terdepan, ya kita fokus kebijakannya bagaimana meningkatkan kompetensi guru agar layanan itu berkualitas. Ya. Baik, sekarang selama 15 tahun nih Pak Budi menjadi kepala sekolah, tentu kan ada treatment apa supaya guru itu ya bisa bersaing di tingkat internasional. Ada nggak kiat-kiatnya apa yang harus dilakukan sebagai kepala sekolah ya tentunya ya. Supaya jadi ini, Pak kepala sekolah itu leader ya, dia punya pengambil kebijakan. Nah sekarang kalau memperbaiki kualitas guru, pengalaman Pak Budi ini apa gitu yang? Ya, yang pertama tentu saja keteladanan dari seorang kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya. Kemudian yang kedua, mendorong pada guru untuk selalu melakukan perubahan-perubahan. Jadi sepanjang kepala sekolah mendiamkan begitu saja guru, saya yakin tidak akan ada kemajuan. Jadi agar guru mampu bersaing dengan yang lain, ya tetap kuncinya dari kepala sekolah. Bagaimana seorang kepala sekolah mampu menggerakkan guru agar mau berubah. Itu keteladanan kecil. Jadi kepala sekolah itu harus betul-betul guru di atas guru. Ya, kompetensinya. Betul. Iya, jadi karena dia kan yang akan gerakan. Nah, tapi dengan situasi kondisi sekarang, ya. Kalau di SMP di kabupaten kan beda kelolaannya Pak. Kalau SD SMP itu dikelolanya sama kabupaten kotanya. Ya. Kalau SMA SMK dikelolanya sama provinsi. Ya.
sekarang di kabupaten itu nyaman nggak sekarang jadi kepala sekolah, Pak? Bisa merdeka, kemudian berinovasi atau Ya, tertekan? sepanjang yang saya rasakan ya merdeka. Merdeka. Saya kan punya karya lah, saya berkarya, tapi semua itu sangat tergantung kepada kepala sekolah itu sendiri. Ya, tapi sekarang misalkan ada kedatangan oknum-oknum wartawan, LSM atau seperti itu, bagaimana menyikapinya? Supaya merdeka gitu. Ya kita kan masing-masing punya peran. Nah, kita jelaskan peran kita seperti apa, peran yang bersangkutan seperti apa. Ya kalau sepanjang kita menjelaskan sebagai kemitraan, menurut saya mereka juga paham. Ya saya gitu kan. Tidak harus repot-repot bagaimana menyikapinya, jelaskan saja, ya kan. Dan kuncinya bahwa kita juga harus punya peran yang sesuai dengan regulasi profesional kita sebagai kepala sekolah ya. Ya, baik. Ini ada perubahan-perubahan di kementerian yang sekarang ya. Ini konsepnya ada yang disebut dengan deep learning, macam-macam begitu. Sebetulnya perlu nggak kalau setiap ganti menteri itu ada sebuah kebijakan yang beda gitu, Pak? Ya, dalam konteks ini kan saya sering katakan bahwa yang ideal itu bukan ganti menteri, ganti kurikulum atau ya, tapi yang ideal itu ganti kurikulum, ganti siswa, ganti kurikulum, bukan ganti menteri kurikulum. Ganti siswa, ganti kurikulum. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kan layanan nanti. Ya, kita mengenal di Merdeka itu kan diferensiasi. Ya. Jadi kurikulum kita menyesuaikan dengan kondisi siswa. Layanan kita harus sesuai dengan karakter siswa. Jadi ganti siswa, ganti kurikulum itu intinya begitu menurut saya. Nah, terkait dengan sekarang perubahan-perubahan ini ya kita sebagai praktisi pendidikan tentu saja sikapi saja dengan bijaksana, gitu kan. Kita tidak bisa menolak atau apapun, tapi kita punya hak untuk mengkritisi, punya kewajiban untuk mengkritisi, sebab setiap kebijakan itu kan tidak mungkin akan memuaskan semua pihak, ya, semua pihak. Ya, Pak Menteri sekarang sedang meluncurkan deep learning, kemudian 7 kebiasaan batik, baik, itu baik-baik saja menurut saya. Ya, memang teori-teori pendidikan yang diusung ya oleh pemerintah itu sebetulnya kan ada konsep-konsep dasar yang ya emang sudah kita kerjakan juga di lapangan. Kayak deep learning itu kan sebetulnya basically-nya dari berpikir kognitif ya, yang harus mengajarkan ke pemikiran-pemikiran yang tingkat tinggi. Nah, tapi ini ada data ya bahwa Indonesia ini termasuk negara yang penggunaan media sosial. Jadi penggunaan media sosial itu terkenal paling tinggi. Masyarakat tinggi juga penggunaannya itu terkenal paling kasar di dunia, paling tidak sopan di dunia. Dan kita juga menyaksikan dunia pendidikan juga oleh itu saya rame viral di YouTube itu ada seorang konten kreator yang masuk ke sekolah sampai melecehkan guru, sampai tidak menghargai institusi pendidikan. Itu juga bagian daripada cermin bangsa Indonesia yang memang kurang begitu beretika dalam bermedia sosial. Ini sebetulnya masalahnya apa sih di pendidikan? Kalau kita lihat sudut pandang pendidikan terkait dengan ya penggunaan media yang kasar dan sebagainya, kan itu cenderung cerminan masyarakat itu kembali kepada pendidikan. Menurut Pak Budi ada kurang nggak di pendidikan? Iya, jelas itu literasi teknologi ya, literasi penggunaan media sosial itu harus lebih ditingkatkan lagi, gitu kan. Karena memang kita lihat anak-anak kita sudah kecanduan menggunakan medsos itu yang kadang-kadang keluar dari etika ya, dari etika. Jadi kata kuncinya menurut saya literasi. Ya. Jadi memahamkan penggunaan itu secara sehat, secara bijaksana. Saya lagi-lagi peran sekolah sebenarnya. Peran sekolah. Dan bagaimana tuh menerapkan literasi ke teknologi informasi itu di sekolah ini supaya betul-betul antara kehidupan nyata dengan yang dipelajari di sekolah itu nyambung. Kalau Pak Budi termasuk orang yang giat di literasi juga nih. Ya, di kami di SMP 6 Garut itu kan
sebenarnya sedang mengembangkan literasi ya, termasuk literasi digital, literasi penggunaan medsos dan sebagainya. Nah, yang menjadi dasar literasi di sekolah kami yaitu literasi baca tulis. Jadi dengan asumsi atau pendapat saya bahwa ketika anak sudah mampu memahami teks bacaan mulai membaca dan mampu menuangkan gagasannya, otomatis literasi ini juga akan lebih baik. Jadi kata kuncinya dasarnya adalah literasi baca tulis. Kemudian di kami juga ada larangan membawa HP, gadget dilarang. Oh, jadi gadgetnya dilarang ya? Kecuali kalau ada tugas dari guru untuk kepentingan pembelajaran baru diizinkan. Ya itu salah satu cara yang anak-anak supaya mengerti mengisi dari teknologi informasi itu. Nah, Pak Budi, dari literasi itu kan sebetulnya kan memang basicnya adalah membaca dan menulis. Nanti konteksnya apa? Ada ke digital, ada ke masalah lingkungan, ada masalah ekonomi ya. Nah sekarang sekolahnya sudah dapat penghargaan ya Pak Budinya, informasinya ya, dan tentang dari literasi itu. Itu gimana? Ada perubahan nggak kalau dengan menggunakan literasi itu ya dari anak-anak kecerdasannya? Ya, kita kan ada beberapa kegiatan untuk mendorong literasi di sekolah itu kan. Yang pertama yang saya lakukan adalah merevitalisasi perpustakaan. Oke. Sebab perpustakaan itu jantungnya pendidikan di sekolah itu kan. Gitu. Nah, direvitalisasi, dibenahi sehingga anak-anak kita senang ke perpustakaan membaca buku. Desainnya diubah. Lebih nyaman walaupun masih perlu dikembangkan. Tapi untuk ukuran sekolah saya SMP sudah berubah. Dan persepsi anak-anak berubah juga. Sudah berubah. Yang pertama itu. Yang kedua, kita mengajak pada guru-guru dulu ya untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Ya. Ini memang kalau kita lihat di sekolah ini tidak populer juga yang ngajak nulis ke guru gitu kan. Biasanya ada semacam hambatan dan sebagainya. Tapi bagi saya tidak. Saya mengilustrasikannya begini. Bapak dan ibu guru, ibu dan bapak guru itu sebenarnya punya potensi untuk menulis. Ya, coba lihat di status, kemudian di Facebook, ya, kemudian di IG, tulisan-tulisan luar biasa menurut saya. Coba sekarang kembangkan tulisan itu dalam bentuk yang lebih serius lagi. Terkait dengan pengalaman mengajar, pengalaman apapun tentang membimbing, mendidik anak itu coba tuang bentuk tulisan. Nah, dengan begitu guru rame-rame menulis ya, berupa artikel lah, opini terlepas dari salah dan tidaknya, dan mau guru menulis. Dan mau dari 50 itu ada 30 tulisan yang masuk ke saya periksa semua, dibaca, kemudian saya bukukan, kemudian saya rayakan, dibedah bersama-sama, luar biasa. Oh, gitu ya. Itu yang kedua yang saya lakukan. Ya. Yang ketiga, di kita itu di SMP 6 itu ada pembiasaan atau penghargaan, pemberian anugerah kepada siswa yang banyak membaca. Namanya programnya itu Raja Baca dan Ratu Baca. Oke, saya baca itu di artikel baca. Dan itu yang diapresiasi oleh Kemdikbud. Ya, betul. Nah, Raja Baca untuk laki-laki, Ratu Baca untuk perempuan. Ini menarik. Saya menyiapkan, Pak Toto, saya menyiapkan semacam mahkota ya. Oh ya. Pakaian raja. Iya. Diumumkan 1 tahun 2 kali. Ya. Dirayakan semua itu kan. Wah, luar biasa. Nah, itu yang dipilih rajanya itu yang bagaimana kriterianya? Yang pertama ya banyak ke perpustakaan dan membaca buku. Datanya dari petugas perpustakaan. Oke, dan dikasih sertifikat dikasih sebagai portfolio dia. Ya, sebagai portfolio dia. Dan anak bagaimana responnya? Ya luar biasa. Jadi akhirnya timbul raja-raja baru, ratu-ratu baru. Jadi ratunya banyak? Banyak kan sih. Jadi akhirnya kenapa bisa banyak? Kan berlomba untuk banyak membaca ke perpustakaan, baca buku. Nanti dikasih ratu raja itu yang paling banyak atau yang mengikuti standar? Yang paling banyak. Oh, yang paling banyak. Tapi rubah-rubah rajanya. Ini rajanya ini. Jadi ada mantan raja. Artinya apa? Artinya kebiasaan baca dari hari ke hari, dari waktu semakin meningkat kan gitu loh. Oh, ini luar biasa nih. Memang pernah tampil saya lihat diapresiasi oleh Kemdikbud. Ya. Kemudian yang selanjutnya saya juga mencoba menerbitkan majalah. Iya. Ada offline-nya, ada online-nya.
Itu untuk upaya untuk mendorong guru-guru dan siswa menulis. Itu yang nulis guru dan siswa? Guru dan siswa mengelolanya anak-anak jurnalistik. Jadi ada offline, ada cetak, ada online. Udah jalan juga? Sudah jalan, sudah 3 tahun kebelakang. Sudah berapa jilid edisi untuk offline-nya baru 3 kan karena terbatas dengan ya. Jadi 3 tahun saya di sana kan. Ya. Jadi 3. Kemudian yang online-nya update setiap hari. Hari. Dan Pak Toto, saya dengan teman-teman anak jurnalistik rubriknya unik-unik. Ya, yang ada 7 rubrik di majalah itu, baik online maupun offline. Yang pertama ada Tasiwa. Nah, Tasiwa itu prestasi siswa. Jadi semua prestasi siswa ditulis berupa berita, dimuat di sana. Mau anak-anak yang nulis? Ya, ada anak-anak, ada guru lah. Ya, ada pembimbing kolaborasi. Yang pertama Tasiwa, yang kedua Beni, berita alumni. Jadi ada berita alumni. Kemudian yang ketiga Gulis, guru menulis, Walis, siswa menulis, gitu kan. Ada Cerdik, cerita mendidik dan sebagainya. Iya. Itu ada sebagainya. Jadi ada 7 ya. Semua rubrik itu diisi dengan konten-konten yang sesuai dengan rubrik itu, gitu kan. Dan setiap tanggal 28 Oktober itu di-launchingkan itu majalah. Terbitnya setiap tanggal 28 bulan puasa kan. Yang offline-nya yang cetaknya. Ya. Jadi itu kayak nabung dulu terus. Nabung tulisan gitu kan. Ya, selama ini memang menurut saya ya, kalau di Pak Budi dari SMP sudah budaya literasi itu dikembangkan, saya yakin ke SMA-nya itu anak-anak tidak akan terus sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dan yang paling membanggakan bagi saya ketika gerakan literasi masif di sekolah itu, di rapot pendidikan, ya, yang rapot pendidikan itu kan, ya, pada saat saya ke sana 60 posisi nilai literasinya. Ya. Kemudian tahun kedua 93, tahun kemarin ketiga 100 nilai literasinya. Ya. Dan saya meyakini bahwa ini dampak dari program itu. Ya, jadi pemirsa, memang para kepala sekolah, kenapa ada literasi yang 100 itu memang menurut saya begitu masifnya program. Sehingga ketika disurvei anak-anak, mungkin kan ditanya, ada nggak program hari ini? Jawabannya pasti ada. Saya sepakat. Pasti kalau dengan program masif seperti nulis, ada dan sebagainya, pasti 100 ya literasinya. Dan Pak Budi ini pernah nggak mengikuti anak-anak yang jago literasi, sudah terbaik literasi itu, mengikuti perkembangannya? Apakah memang ada signifikan dengan prestasi anak-anak itu tidak? Menunjukkan enggak? Iya. Kan ini di kami itu, Pak, ada seorang siswa yang berhasil menulis novel. Ya. Novel itu kan awalnya begini, ada laporan dari petugas perpustakaan, Pak, ada seorang anak, namanya siapa saya lupa lagi, dia sedang nulis berlembar-lembar di perpustakaan dengan tulisan tangan. Saya katakan, coba Bu cek, dia sedang nulis apa. Ternyata setelah dicek itu berupa cerita-cerita gitu, nyambung. Nyambung. Saya komunikasi yang berubah bahasa Indonesia, coba di fasilitasi dan akan kita terbitkan, kita akan cetak, kata saya. Kemudian diminta untuk ditulis dengan mesin tik, karena memang anaknya kurang berada, Pak. Anak kurang berada, tidak punya kemampuan, kami fasilitasi. Akhirnya dia membuat sebuah novel judulnya Nakamura. Saya juga kaget. Apa Nakamura? Siapa Nakamura? Katanya, saya Pak sering nonton film Korea, film-film Jepang, katanya terinspirasi, katanya. Luar biasa. Nah, kemudian saya mengundang sastrawan ke sekolah untuk membedahnya. Ya, tapi tidak semua guru lah di perwakilan saya di ruang multimedia kan. Siswanya ada juga dihadirkan ya. Dia cerita tentang proses kreatifnya. Dan diapresiasi oleh sastrawan itu, Pak, katanya anak ini berbakat dan mohon dilanjutkan, dibina lebih baik lagi, katanya gitu kan. Saya cetak akhirnya novelnya itu, dan saya buat konten lah di TikTok gitu kan waktu itu. Saya merasa banget lain sebagainya. Di TikTok ada yang ngomen, Pak, saya boleh datang ke sekolah untuk mengapresiasi anak tersebut? Ya kan saya bangga, boleh. Nah, akhirnya datang, kemudian mereka itu yang datang itu mengasih laptop, Pak. Laptop.
karena memang anak itu anak yang tidak mampu dan perbatasan dengan sarana. Nah ini para pemirsa ada inspirasi juga dari Pak Budi ya, ketika kita punya anak-anak yang berprestasi, itu Pak Budi di TikTok-nya disampaikan kondisinya bagaimana. Ternyata kan mengundang tidak buat anak ya, tuh. Jadi ini peran daripada guru menggunakan media sosial kepala sekolah itu penting, tetapi urusannya kaitannya dengan bagaimana pendidikan dan meningkatkan, mempromosikan ya prestasi-prestasi anak-anak. Baik, ini menarik sekali Pak Budi dan Pak Budi ini selama 15 tahun menjadi kepala sekolah, ada nggak pengalaman yang paling buruk selama jadi kepala sekolah? Atau happy-happy aja gitu ya? Ya biasa-biasa aja Pak. Biasa aja? Justru selama sekian tahun jadi kepala sekolah itu saya malah banyak pengetahuan. Yang paling berat bagi saya bagaimana menghadapi orang, Iya. bagaimana menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. Itu yang paling paling sulit. Makanya harus belajar belajar psikologi, belajar bagaimana memahami orang gitu kan. dan membaca juga. Pak Budi ada aktivitas membaca pasti aktif ya? Ya, Membaca buku, saya. artikel dan sebagainya. Sekarang saya Pak sedang menulis deep learning itu. Sekarang sedang digarap, insya Allah dalam ulang tahun saya nanti belum Februari ini bisa launching. Jadi Pak Budi ini membacanya sambil menulis ya. Kalau menulis itu pasti membaca, kalau membaca belum tentu nulis. Jadi hati-hati kalau dengan penulis itu pasti baca. Tapi kalau yang orang tukang baca belum tentu nulis. Jadi jangan sampai jadi guru CNN, Mbak. Guru channel nulis. Oh iya, guru CNN ini Pak Budi ini dulu humor kepada wartawan yang suka datang tapi tanpa ada berita itu wartawan CNN. Jadi wartawan yang nulis. Tapi ada guru juga, guru CNN ya. Ya jadi menurut saya budaya tulis menulis dan baca membaca di dunia pendidikan itu harus kental ya. Betul sepakat. Kan itu dasar. Dan dari mulai SD, SMA, S1, S2, S3 itu harus kuat Pak. Harus kuat. Oke. Dan itu syarat kalau Indonesia mau maju. Ya, betul. Baca tulis itu harus kuat di SD, SMP, SMA. Betul. Dan seorang kepala sekolah itu harus mengerti betul. Betul Pak Budi? Betul sekali. Kalau kepala sekolah tidak memahami tentang pentingnya baca tulis, menurut saya berbahaya. Berbahaya begitu ya pendidikan. Karena dunia pendidikan tidak akan ada fondasinya. Betul? Betul. Oke, statement terakhir Pak Budi ini. Sampaikan kepada teman-teman kita se-Indonesia ini. Dan apa sebagai kepala sekolah dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SLB. Karena Pak Budi ini sebagai ketua umum aksi di DPD Kabupaten Garut. Maka disampaikan. Ya, karena saya sebagai seorang kepala sekolah yang peduli terhadap pembiasaan membaca dan menulis, literasi baca tulis, maka saya ingin menyampaikan moto hidup saya lah terkait dengan kegiatan itu. Ya. Jika usiamu tidak sepanjang dunia, ya, maka sambungkanlah dengan karya tulis, karena karya tulis itu sebuah keabadian. Yes, itu saja. Dan saya tambahkan bahwa dulu penulis-penulis Yunani masih kita bisa baca sekarang. Orang-orangnya masih bisa kenal. Ya, karena mereka menulis. Itu. Jadi yang tidak menulis umurnya penuh. Demikian para pemirsa, semoga menginspirasi bincang-bincang kita. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.